sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Nahdien, sahabat Aswaja, seluruh subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman, ulama Banten, yang menyatakan bahwa Alawiyyin yang ada di Indonesia khususnya ini tidak terbukti secara ilmiah, karena nasab Alawiyyin ini terputus di Ahmad Al-Muhajir. Kenapa? Karena penisbatan Ubaidillah ini menjadi anak dari Imam Ahmad ini tidak terbukti secara ilmiah di abad ke-45. Yang ada setelahnya itu beberapa ratus tahun kemudian baru ada penisbatan nama Ubaidillah terhadap Imam Ahmad. Sehingga Alawi yang merupakan putra dari Ubaidillah ini yang ke bawahnya disebut Alawiyyin itu tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Ubaidillah itu sudah tidak terbukti menjadi anak dari putra dari Ahmad. Baiklah, kalau memang seperti ini, saya berharap agar dari pihak Rabithah Alawiyah dan ulama-ulama yang punya kapasitas untuk membahas ini, untuk menjelaskan sejelas-jelasnya terhadap penduduk atau masyarakat di Indonesia ataupun di dunia ini. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan ataupun ini benar pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman ini, maka seluruh Habib yang ada di Indonesia, bukan seluruhnya ya, yang dari jalur Sayyidina Husain Alawiyyin itu, maka kebanyakan itu palsu berarti. Termasuk yang palsu itu adalah seperti Habib Lutfi. Karena setelah diselidiki, kalau saya baca Habib Lutfi itu juga jalurnya lewat di situ, yaitu lewat Alwi, kemudian Ubaidillah dan Ahmad itu. Jadi kalau Ubaidillah sudah tidak terbukti secara ilmiah, maka Habib Lutfi, Habib Umar bin Hafid, kemudian Habib Soleh Tanggul, guru sekumpul, itu tidak terbukti berarti secara ilmiah. Dengan demikian berarti beliau-beliau itu adalah Habib palsu. Kenapa? Karena mereka itu beliau-beliau itu lewat jalur Alawi dan Ubaidillah ini. Yang Ubaidillah ini diragukan, artinya yang dipermasalahkan ini Ubaidillah sebab statusnya putra dari Imam Ahmad yang statusnya Imam Al-Muhajir. Baik teman-teman, mari kita lihat jalur nasab dari beliau Habib Lutfi. Pada jalur nasab beliau, kita lihat beliau juga di bawah keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Ini lihat nomor 28, Alwi Ba'alwi bin putranya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Demikian juga guru sekumpul yang sangat masyhur itu, jalur nasab beliau juga melalui Alwi, Ubaidillah dan Ahmad Al-Muhajir itu. Jadi mereka itu adalah Habib palsu kalau begitu. Silahkan dilihat ini. Ahmad Al-Muhajir ini punya putra Ubaidillah. Ubaidillah ini punya Alwi Abisadah. Nah, ini Alwi Abisadah inilah yang dimaksud menurunkan Alawiyyin sampai ke Habib Lutfi, guru sekumpul, Habib Umar dan lain-lain ini. Demikian juga dengan beliau Habib Soleh Tanggul. Beliau juga ini nasabnya ke Alawi, Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir ini. Apakah beliau-beliau itu semuanya Habib palsu? Lihat ini, Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, demikian juga dengan Habib Umar bin Hafid Yaman itu.
beliau nasabnya juga melalui jalur ini, jalur dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, apakah beliau semuanya itu adalah Habib-habib palsu? Di jalur yang ke-29 itu, Sayyidina Al-Imam Alwi, yang mana keturunannya itu semuanya disebut Ba'alwi, Alawiyin, ini Habib Omar dari situ. Jadi Alwi, Sohib Syamil, kemudian beliau itu putra dari Ubaidillah, Sohibul Arad. Ubaidillah ini adalah putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya, ini yang disebut oleh Riyad Bajri Al-Wahabi itu. Cuman dia salah mengatakan seharusnya Imam Ahmad Al-Muhajir, tapi dia mengatakan Imam Ali Al-Muhajir. Sama, putusnya di sini. Kenapa? Karena Ubaidillah ini tidak terbukti secara ilmiah, kata mereka itu adalah putra dari Sohibul Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir ini. Sebenarnya kita ini sudah kalah dahulu sama orang Wahabi yang bernama Riyad Bajri, mengatakan nasab Rasulullah sudah terputus di Ahmad Al-Muhajir ini. Ini videonya. Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Oke. Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang shaduk, kejujuran, kebenaran akidah ini orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya. Iya enggak? Saya dipahami enggak? Oke. Dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berharap agar dari pihak NU, Rabithah Alawiyah, ataupun dari pihak-pihak yang punya kapasitas dari para ulama kita untuk mendiskusikan ini, benarkah itu semua? Apakah yang Kiai Haji Imaduddin Utsmani yang benar atau yang dari pihak Rabithah Alawiyah itu yang benar? Jadi kita butuh pencerahan dalam masalah ini biar masyarakat di bawah itu tidak saling serang hanya di media sosial ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.